الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة كل بدعة ضلالة. أحبائي في الله، أعزنا الله وإياكم. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan senantiasa membaca lidah kita membaca zikir Alhamdulillah. Semoga senantiasa Allah pilih kita menjadi hamba yang saleh-salihah, yang mampu menggunakan nikmat Allah, kita gunakan menjalankan ketaatan padanya, mengamalkan segala kewajiban bahkan yang disunahkan Nabi kita. Di antaranya adalah dengan majlis ilmu yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntutnya. Sebab Rasul sendiri yang bersabda, talabul ilm fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena bagaimana dia bisa beribadah untuk menjalankan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sedangkan dia tidak punya ilmu. Ibadah yang bagaimana yang bisa dilakukan kalau dia tidak punya ilmu? Kalaupun dia tidak mengetahui ilmu bagaimana ibadah, maka dia harus menuntut ilmu bagaimana agar semangat di dalam beribadah. Dan di antara ilmu tersebut adalah mengkaji sirahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka adalah umat terbaik, umat-umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani dakwah Nabi. Yang ini adalah betul-betul manusia pilihan. Sebagai orang yang menemani dakwah Nabi di masa begitu banyak ancaman, fitnah, intimidasi. Allah alam bisawab kalau kita berada di zaman Rasulullah. Maka mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Membaca, mengkaji kisah sirah sahabat radhiyallahu anhum, insyaallah akan menambahkan kualitas semangat ibadah kita biiznillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga melimpahkan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan seluruh umat Islam yang istiqamah di jalannya. Dengan kita memperbanyak salawat pada beliau, tentunya mengamalkan sunnahnya, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan syafaatnya beliau insyaallah ta'ala. Para bapak ibu jemaah Majlis Ta'lim Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kisah khalifah yang keempat, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya beliau yang mulia, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagai seorang sahabat yang telah merasakan manisnya Islam di usia ini, sejak usia 6 tahun itu sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana sahabat Nabi yang lain, ketika mereka sudah di usia lanjut barulah mengenal Islam, masuk Islam, taubat dengan taubat yang sangat baik, dan kemudian membela Islam bersama Rasul. Nah, sahabat yang mulia ini berbeda. Beliau sejak kecil sudah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di awal-awal Rasulullah menjadi nabi, sehingga dikenallah beliau di antara as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak kecil. Demikian dengan Allah Azza wa Jalla ketika dia sudah dewasa, yang kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Kalaulah di usia Rasulullah menjadi nabi 40 tahun, saat itu usia beliau 6 tahun, selisih berapa? 30. Rasulullah hijrah ke Madinah menunjukkan
ketika di Makkah Rasulullah SAW 13 tahun, Rasulullah usia hijrah ke Madinah 53. Saat itu usia Ali 6, tambahkan aja 13 sudah, gitu aja. 19 tahun. Sudah betul-betul perjaka, Pak. 19 tahun. Rasul memilih sahabatnya yang mulia untuk menemani hijrahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Lewat pesan Jibril alaihissalam memberitahukan makarnya orang-orang musyrik Quraisy untuk menumpahkan darah Nabi kita yang mulia di rumah beliau, karena mereka sudah kehabisan cara. Dengan caci makian, dengan label-label nggak mempan, dikasih tahu orang-orang untuk menghina Nabi sebagai majnun, orang gila nggak mempan, sebagai kahin, dukun nggak mempan, syair, tukang syair, semua nggak mempan. Sampai sahabat-sahabatnya yang lemah-lemah diinterogasi, disiksa, tidak membuat jid Rasulullah melepaskan amanah Allah sebagai Rasul, tidak. Tetap semangat dan sahabatnya pun semangat juga. Namun ketika semakin membesar ancaman orang-orang kafir Quraisy, tentu Allah pun memerintahkan hijrah yang pertamanya ke Habasyah, Ethiopia, dan yang kedua adalah ke Madinah setelah Mus'ab bin Umair berhasil mendakwahkan di kampung Yasrib. Bahkan langsung kepala sukunya yang didakwahi beliau masuk Islam. Maka sangat berjasa pula lah sahabat Mus'ab bin Umair yang insya Allah kita akan kaji nanti sirah. Akhirnya sahabat bisa nyaman ke Madinah. Lantaran apa? Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Awalnya memang yang Islam adalah salah satu orang yang ada di Yasrib haji ke Makkah berjumpa Rasul. Rasul dakwahi masuk Islam. Nah, Rasul sampaikan nanti saya berikan utusan seorang dai, katakan begitu, untuk ke kampung kalian. Nah, Rasul kirimlah siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, ketika Rasulullah nyusul para sahabat sudah ke Madinah, ya, sejak banyak yang masuk Islam di Madinah, para sahabat di Mekah pun kemudian hijrah meninggalkan kampung halaman, walaupun meninggalkan rumah tercinta, ya, ladang-ladang mereka, perniagaan mereka, mereka mengikuti perintah Allah dan Rasul. Akhirnya mereka tinggalkan itu. Ya, insya Allah. Ini berat Pak ya, muhajirin itu sangat berat. Udah enak usaha di situ, udah ada rumah di Makkah, tinggalkan. Sampai ada yang di pertengahan jalan dijegat oleh orang kafir. Dia ikhlaskan, udahlah, kalian mau hartakan, udah ambil tanah saya di Makkah itu, yang penting saya bisa lewat. Rupanya dari dulu ada yang model macam itu Pak, yang bisa lewat asal banyak aku jalan. Dulu ada begitu. Banyak preman. Ya, ketemu Rasulullah, Rasul sangat apresiasi, sungguh beruntung perniagaan yang dia buat itu. Gak apa-apa, harta dunia habis, yang penting akhirat mendapatkan kebahagiaan. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika sahabat sudah sampai ke Madinah, nah Rasulullah termasuk yang terakhirnya. Maka yang beliau pilih sahabatnya yang mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berdua saja menemani hijrah beliau. Ketika di malam hari itu mulai berangkatnya. Ya, sejak sebelumnya Rasul sudah sampaikan ke Abu Bakar, engkau adalah temanku untuk berhijrah. Maka kemudian Abu Bakar yang juga sangat semangat mengemban amanah baru ini, menyiapkan onta, menyiapkan bekal, masya Allah. Yang kemudian Rasulullah benarlah pergi meninggalkan rumah di malam hari karena memang apa yang dijadikan makar orang-orang kafir Quraisy mereka lakukan di malam hari untuk membunuh Rasulullah SAW. Yang awalnya untuk membunuh beliau pun mereka bingung. Ini orang Quraisy, keturunannya Abdul Muthalib. Wah, ini enggak macam-macam, ini enggak bisa dengan seenaknya menumpahkan darah orang Quraisy. Dituntut orang banyak kita nanti.
Yang akhirnya mereka kumpul di Darun Nadwa. Ada salah seorang yang mengusulkan ya biar tidak diusut oleh orang-orang Quraisy tentang darahnya Nabi kita Muhammad, masing-masing kabilah mengutus satu orang pemuda. Suku ini satu orang, suku ini satu orang, satu orang. Jadi kalau mereka bersamaan menebas Rasul alaihissalam, ya akhirnya orang Quraisy nggak bisa nuntut. Lantaran apa? Semua suku ikut, ya ikut campur tangan membunuh. Tidak satu suku saja yang harus diadili. Beda suku walhasil nggak bisa, susah. Nah mereka betul lakukan itu. Apalagi disemangati ada seorang tua berasal dari Najd menyampaikan hal itu lagi, memberi semangat mereka untuk ya membunuh Rasulullah dengan masing-masing utus satu kabilah satu orang. Siapa dia? Iblis. Menyamar jadi seorang tua, jadi manusia. Lo bisa, ya itu hadisnya ada. Ya. Jadi iblis setan bisa jadi manusia. Manusia apa itu? Pocong apa? Ya Allah lah itu manusia. Ya. Kuntilanak lo. Mamanya mana? Gimana dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Ya, ala kulihat memang mereka Allah berikan kekuatan ya dalam hal ini jin itu. Di dalam Al-Quran pun Allah berikan kabar tentang Nabi Sulaiman alaihissalam di antara kalangannya, kaumnya, yakni maksudnya adalah bawahan beliau dari kalangan jin, muslim tentunya, yang siap sedia untuk memindahkan istana Bilqis. Ketika Bilqis sudah datang, ditunjukkan istana itu. Bisa dia pindahkan. Siapa? Jin. Walaupun bahkan yang terakhir yang mampu siapa? Orang beriman manusia pun. Nah, luar biasa. Juga menjadi hujah bahwa jin bisa mindahin istana. Apalagi mindahin orang yang katanya sih ada kabar dia tidur di mihrab. Pindah dia tahu-tahu di Allah misal itu dah kemampuan yang Allah berikan izin. Sebagaimana kita manusia diberikan Allah kemampuan bisa menciptakan ini, menciptakan itu, bisa begini, bisa begitu. Yang mungkin para binatang jago ya manusia. Nah, menengok orang bisa ya begitu. Allah Ta'ala alam besar. Ya. Yang mereka begitu. Ya, jin. Nah, teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ala kulli hal, ya, ketika dia telah menyampaikan usulan yang mendukung untuk dibunuhnya Nabi dengan cara satu kabilah mengutus satu orang, mereka lakukan aksi itu di malam hari. Saat mereka sudah sedang menunggu Rasulullah keluar dari rumahnya, ya, disitulah Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Quran surah Yasin ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ya, satu tadi, ya, ada sadad. Mereka tertutup pandangan mereka baik dari arah belakang mereka. Dengan Rasulullah diperintahkan untuk melemparkan debu-debu tanah-tanah ke hadapan mereka. Tak terlihat lagi. Dan ini jadikan dalil pula oleh sebagian teman kita. Ada pula jagatan baca ayat ini. Oh ya, semoga tak terlihat. Kan kasihan Pak, kasihan pula awak. Kenapa? Yang menjaga itu udah dianggap kafir Quraisy pula jadi. Ya, Allah lebih soal. Jangan-jangan ada yang berhasil. Wah iya, lewat bah. Lewat itu bukan berarti nggak lihat. Memang lagi malas dia, alah mak jangan menengok keretonya pun. Paling tak peduli. Buru-buru. Bukan apa? Yes, berhasil bang. Surat Yasin dibaca. Pas kayak nanti. Ya, jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Namun yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan kisah Ali bin Abi Thalib, beliau sangat berjasa jamaah lantaran beliau dipilih oleh Rasul alaihissalam untuk menggantikan posisinya di tempat tidur beliau. Disuruh Rasulullah untuk berselimut dengan selimut yang berwarna hijau dari kota Hadramaut Yaman. Maka tidak akan mencelakai. Yakinlah dia. Ya walaupun apalagi tentunya kita kalau jadi alim, udah jelas kabarnya mereka sedang mengepung.
Kita menggantikan posisi Rasulullah berselimut. Orang itu ketika mau menyergap, mau menghabisi Rasulullah dengan seketika begitu, tentu kan boleh jadi langsung main tusuk saja kan. Kalau jadi Ali gimana Pak? Habis sobat main tusuk aja orang itu, nggak pakai main buka selimut dulu. Siapa ini ya? Tapi alhamdulillah qadarullah masyafa'ala, mereka buka dulu selimutnya. Dan mereka buka dulu selimutnya, tahu tidak? Karena memang ketika mereka telah terbangun, ada orang datang yang tidak bersama mereka. Kenapa kalian ini? Maka sampaikan niat buruk mereka. Loh, Muhammad dah keluar tadi saya lihat. Apa iya? Akhirnya mereka pegang kepalanya. Ada tanah. Dengan hamburan tanah tadi mereka tertidur. Karena ingin memastikan benar nggak kata orang ini bahwa Muhammad udah pergi, barulah main buka selimut. Sekiranya tidak ada kabar begitu qadar Allah, ya boleh jadi mereka main menusuk bersama-sama. Karena tadi inginnya apa? Agar setiap suku kabilah ikut andil dalam membunuh Rasulullah SAW. Jadi seakan itu apa ya Pak ya? Taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa, dia berani siap berselimut di situ. Taruhannya nyawa jemaah. Maka disitulah selesai itu akhirnya Rasulullah pun nikahkan beliau dengan Fatimah. Masya Allah. Kenapa? Ini anak udah saya didik dari sejak kecil, pun juga sebagai sepupunya Rasulullah. Rasulullah tahu betul bagaimana sifat Ali sejak kecil. Ya, maka tepatlah Ali menjadi menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dijodohkan oleh beliau untuk putri tercintanya pula yang Fatimah radhiyallahu anha. Insyaallah. Ya, itu menunjukkan memang kalau orang mau mendapat yang salehah perlu perjuangan ya Pak. Perlu berjuang. Nah, dan Bapak Ibu kalau mau tahu calon menantu idaman, ya paling tidak tahulah seluk-beluknya sejak dia kecil. Ya Rasul tahu sejak 6 tahun Ali bin Abi Thalib dia tahu. Ya tapi pun kalau Bapak tahu sejak kecil dia PL-nya kayak begitu. Tapi dia sudah taubat dengan taubat yang nasuha, yang sangat baik, ya enggak salah juga ya. Karena orang itu dilihat dari taubatnya. Zaman dimana Allah Azza wa Jalla begitu menikah, ya tentunya Fatimah radhiyallahu anha dikisahkan dalam kitab kita ini, masya Allah beliau pun membawa selembar permadani, sebuah bantal dari kulit, wadah air, gelas, penggilingan, kantung makanan. Loh itu Fatimah yang bawa. Kok kita sini? Laki-laki ya, lamari apa lagi? Tempat tidur, toilet, seperangkat alat sholat dan seperangkat alat tidur, seperangkat alat apa lagi nih? Alat masak ada? Ada juga ya? Seperangkat alat tidur, seperangkat alat sholat, seperangkat alat masak dan alat-alat yang lain. Luar biasa. Emang Ali ini ya. Nah, itu tadi Islama'azinallah wa iyyakum. Dan hebatnya lagi Fatimah saking kan solehannya, ia mengikhlaskan sang suami untuk membantu perjuangan ayahandanya. Jihad terus sama ayahanda. Mau tidak mau dalam hal makan, dalam hal kerja mencari nafkah, Fatimah juga ikut bantu. Dan ini juga menjadi dalil hujjah bagi para wanita yang bekerja, terpaksa untuk dia bekerja diperbolehkan. Tapi kalau sudah cukuplah sang suami, maka yang terbaik tentu sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33-nya, waqarna fi buyutikum, menetaplah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian. Ya, jadi perintah awal untuk wanita adalah menetap di rumah. Al-Ahzab 33. Sampai ada yang mengharuskan dia keluar, barulah keluar. Bermajlis ilmu boleh. Di zaman Rasul, para sahabiah minta Rasulullah ada waktu khusus buat wanita muslimah untuk mereka pengajian. Ya, silakan. Di zaman Rasulullah ya mereka juga para sahabiah kepajak. Ya, walaupun sampai ada tragedi akhirnya dihinakan oleh orang Yahudi, yang akhirnya terjadilah peperangan itu. Ya, hanya karena satu orang muslimah
Rasulullah gempur nih orang-orang Yahudi. Ya, menunjukkan memang wanita itu pajak, silakan aja. Tapi ketika bisa mungkin sang suami lah yang ngurus itu semua, kepajaknya lah, beli soal di rumah, istri tinggal bantu yang apa ada di rumah, apakah bantu masak, bantu cuci dan lain-lainnya, ini sangat ideal. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Nah, Fatimah sampai tangannya itu Pak ya membekas karena giatnya bekerja untuk menafkahi dia dan keluarganya. Ya, kenapa dia tahu suami saya seorang pejuang? Ketika mendapatkan bahkan katakanlah rezeki syahid, tentu sebagai istri dia pun mendapatkan keutamaan itu. Suami syahid dia akhirnya juga mendapatkan, kalau Allah izinkan dia memberikan syafaat dan dia pun diizinkan Allah mendapat syafaat. Bayangkan itu. Rasul telah bersabda kan, syuhada termasuk orang yang insya Allah izinkan memberikan syafaat dari keluarga-keluarganya. Dia istri. Maka di zaman sahabiah yang lainnya itu pernah ketika telah selesai perang diberitahu tentang ayahnya, suaminya, saudaranya meninggal syahid. Yang ditanya salah Pak, gimana Rasulullah? Keluarganya pada meninggal dunia, yang ditanya siapa? Terus Rasulullah gimana dong kabarnya? Oh beliau baik saja ketika perang Uhud. Tidak ada musibah yang lebih besar ya dibandingkan musibah yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nampak kecintaan para sahabat dan sahabat kepada Rasulullah, bahkan dibandingkan keluarga mereka. Ya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di At-Taubah ayat yang ke-24. Coba dimakan Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah menikah tentu mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Rumahnya pun dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, itu di bagian timurnya Masjid Nabawi. Bagian kiblat itu Masjid Nabawi itu di arah selatan. Kalau kita kiblat kita barat ya, arah barat kiblat kita. Ya, Jazirah Arab di bagian barat negara kita. Kalau di Madinah Masjid Nabawi kiblatnya arah selatan, sana utara, sana barat, sana timur. Nah di bagian timur mihrabnya Rasulullah itu rumahnya Aisyah, hujrahnya beliau dengan Aisyah, sehingga beliau kalau sholat dekat sekali dengan masjid. Sebelahnya lagi ada rumahnya Saudah, di belakang ke arah utaranya ada rumahnya Ummu Salamah, ya. Nah di sebelahnya rumah Aisyah, disitulah rumahnya Fatimah dan Ali. Paling depannya Hafsah, paling belakang nanti itu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Pernah kita kaji itu ya dalam satu penelitian dari kitab Akhbar Madinah tentang di mana letak-letak rumahnya para istri Rasulullah di sekitaran pinggir bagian timurnya Masjid Nabawi. Ya, semuanya di situ. Satu hujrah, satu kamar dengan kamar mandi satu untuk jadi kamar mandi umum begitu. Karena rumahnya ya rumah, hujrah kamar saja. Nah, di sebelahnya rumah Aisyah, di belakangnya yakni ke arah utara itulah pemandian umum. Sebelah pemandian umum itulah rumahnya Ali dan Fatimah. Ya, ke belakang-belakangnya nanti ada Zainab. Ya. Zaman dimana Allah Azza wa Jalla, setelah Rasulullah SAW mudah mendatangi Fatimah dan Ali ketika pernah meminta kalaupun dibolehkan, diiyakan, disukseskan permintaan beliau untuk adalah pembantu ya agar kita tidak begitu berat beban untuk mencari nafkah ini. Ya, ternyata Rasulullah datang tadi karena dekat sekali rumahnya. Dari rumahnya beliau dengan Aisyah, sebelahnya adalah rumahnya Ali dan Fatimah. Atau beliau masuk tepat berada di sana. Begitu dekat akhirnya Fatimah pun merasakan dinginnya kaki ayahandanya ini. Ya, mereka ingin duduk, Rasulullah bilang udah tidur aja. Kebayang Pak ya, ngobrol sampai mereka tiduran, Rasulullah datang ke situ. Ya, duduklah Rasulullah bersikap gitu. Ya. Karena Rasul saat itu tidak ada di rumah. Fatimah yang datang ke rumah, cuma ada ibu tirinya yakni Aisyah. Maka Aisyah yang ngasih tahu kepada Rasulullah tentang keinginan putrinya ini. Ya Rasulullah hadir ini anaknya ke rumahnya langsung. Tidur aja.
saya tahu apa yang kalian inginkan tadi, tapi mau tidak saya berikan sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian inginkan. Karena mereka posisinya sedang mau tidur, ya Rasul berikan zikir mau tidur. Masya Allah. Dan itu lebih baik daripada pembantu jemaah. Ya. Dengan dia membaca zikir tasbih subhanallah 33, tahmid 33, takbir 33 dalam riwayat yang lain 34. Ya. Itu lebih baik daripada teman. Ya, Masya Allah ya. Kalau kita biasakan itu, yang kita kan cuma biasakan itu cuma ketika setelah sholat. Ya. Kalau kita lakukan itu saat mau tidur, kata Rasulullah, lebih baik daripada seorang pembantu, karyawan, pegawai di pekerjaan kita, perusahaan kita, toko kita. Ini keluarganya Ali bin Abi Thalib. Nah, jemaah ini menekan Allah Azza wa Jalla ya tentang Fatimah radhiyallahu anha. Ketika beliau meminta itu, ya betapa tentu seorang istri ya Pak ya ikut membantu mencari nafkah yang itu adalah kewajiban sang suami sebenarnya. Pernah Rasulullah SAW katakan kepada putrinya ini, tidakkah engkau ridho wahai Fatimah untuk jadi pemimpin kaum perempuan umat ini? Jadi pemimpin para perempuan umat Islam itu adalah Fatimah. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis sahih lainnya mengatakan Fatimah bagian dari diriku. Siapa yang buat dia marah, maka dia telah membuatku marah, kata Rasulullah SAW. Yang akhirnya dalil ini dijadikan hujah oleh orang-orang Syiah untuk ya tadi mencela Abu Bakar, Umar, ya. Mereka salah sasaran. Pakai hadis sahih tapi uridu bihal batil, yang diinginkan adalah kebatilan di sana untuk mencela sahabat mulia Abu Bakar. Dengan dalil-dalil mereka yang kisah-kisah palsu itu ya, dihimpit di pintu sampai gugur lah janinnya Fatimah. Mereka bawa dalil ini, siapa yang membuat Fatimah marah maka Rasul sama dengan membuat Rasulullah marah. Ya. Ini terlalu mengada-ngada orang Syiah. Ya. Nah, jangan dikatakan Allah Azza wa Jalla suami Fatimah yang kita kaji, yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau ya radhiyallahu anhu pernah disampaikan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmizi, hadis ini hasan. Beliau Nabi kita bersabda, sesungguhnya surga merindui 3 orang, Ali, Ammar, dan Salman. Hadis riwayat Tirmizi. Surga Pak merindukan Ali, Ammar, dan Salman Al-Farisi. Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Thalib. Allah bisa kita dirindui tidak? Ya. Atau dikangeni, dirindui oleh bidadari tidak Pak? Dirindui lah. Dirindui? Insyaallah. Jadi Bu ya, ada Bu bidadari merindukan para laki-laki calon penduduk surga yang masih di dunia. Rasulullah SAW menyampaikan itu bagi para akhwat, jangan sampai melukai perasaan sang suami, jangan sampai menzalimi suami. Rasul bersabda, para bidadari akan berkata kepadanya, celakalah engkau, ya, karena sungguh mereka akan sebentar lagi menjumpai kami. Ini kata bidadari mengutuk aksi kekerasan kezaliman sang istri pada sang suami. Ya, maka saya mengatakan, hendaklah kamu, karena sebentar lagi juga suami kalian akan keperluan kami. Ya kira-kira begitulah kalau saya mau membahasakannya. Ya. Maka Ustaz Salim Afillah pernah buat buku itu. Ya. Membuat bidadari cemburu padamu. Ini para muslimah, akhwat salihah. Sebaliknya, dia harus melakukan hal-hal yang sangat-sangat salihah agar bidadari cemburu sama wanita salihah. Karena dari hadis tadi, kalau wanita tadi nggak salihah, jahat sama suami, si bidadari malah berkata apa? Kami akan menunggu mereka. Ya, suami kalian maksudnya. Tapi kalau ibu solehah, bidadari yang cemburu sama ibu. Insya kasat yang sangat solehah, bidadari akan cemburu sama dia. Waduh, ibu ini sangat solehah.
Jamaah dinamakan Allah Azza wa Jalla. Nah, surga pernah merindui kata Rasulullah kepada 3 orang, di antaranya sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan Salman Al-Farisi. Nah, ikhwatul Islam, sekarang kita lihat bagaimana kisahnya Ali bin Abi Thalib dalam jihadnya. Ini sudah jelas. Tadi telah sampaikan sampai Fatimah ikut membantu dalam hal nafkah. Kenapa? Mengikhlaskan sang suami ikut bersama Rasulullah dalam semua aksi medan jihadnya. Ya, jangan dimana Allah Taala. Ya, tentunya ada satu yang kemudian beliau tidak ikut. Itu pun sempat ditentang oleh Ali, bukan menentang, akhirnya menyampaikan, kenapa ya Rasulullah, engkau biarkan saya malah bersama anak-anak dan kaum wanita di Madinah ini? Karena dijadikan wakil Rasulullah di Madinah ketika mau berangkat ke perang Tabuk saat itu, ke Romawi, ke Syam. Ya, dia pengen berangkat terus, Pak Ali bin Abi Thalib, sangat semangatnya. Dikasih mandat oleh Rasul untuk jadi wakil Rasulullah, menjadi pemimpin di Madinah. Ketika Rasulullah ini, biasa kalau Rasulullah ingin perang itu harus ada yang jaga maka menyampaikan, ya Rasul, tinggalkan saya bersama perempuan dan anak-anak kecil di sini. Artinya saya kan senantiasa ingin Maka kita lihat, ya sangat terkenal juga bagaimana pedang beliau Dzulfiqar. Ya, masya Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini sangat ya dikagumi oleh seluruh kaum muslimin tentunya, karena aksi yang sungguh heroik di jihadnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perang pertama Badar. Ya, ini perang pertama Badar. Maka beliau termasuk ahli Badar. Yang kata Rasulullah telah diampunkan dosanya para ahli Badar. Ya, sampai sekalipun mereka ada berbuat kesalahan, insya Allah akan ampunkan para pasukan Badar ini. Pernah satu orang sahabat yang kemudian membocorkan rahasia Rasulullah ingin Fathu Makkah. Karena dia ahli Badar, dimaafkan. Segitunya ahli Badar ini. Dan Ali termasuk ahli Badar, dan juga yang pernah menggoreskan sejarah emas dalam hal Islam ini, ya, tentang perlawanan terhadap kaum Quraisy kafir Makkah saat itu. Ya, ada perang tanding. 3 orang maju dari kalangan kafir Quraisy dengan sombongnya mereka. Siapa? Utbah bin Rabi'ah. Baru ini berkeluarga semua 3 orang ini. Ini memang pendekar-pendekarnya orang-orang kafir Quraisy Makkah ini. Ya. Dia adalah pertama Utbah bin Rabi'ah, kemudian saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dan anaknya Al-Walid bin Utbah. Utbahnya. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW yang memerintahkan 3 orang sahabat mulia untuk duel tanding, ya, sama mereka bertiga, 1 lawan 1. Sebab mereka yang menginginkan, ya, ketika ada orang sahabat yang ingin duel dengan mereka, ditanya sama Utbah, antum siapa kalian ini? Bulan-bulan, aduh kami ingin cuma perang duel sama anak-anak saudara kami aja. Mau pengen yang katakanlah yang ada hubungan keluarga, untuk menunjukkan kekejaman. Kalau udah soal ini keluarga main pun jadi segitunya. Maka kami ingin hanya saudara kami aja. Mana dia Islam ini? Maka Utbah bin Rabi'ah ketika mengatakan itu, Rasulullah perintahkan Hamzah maju, Ali maju, yang ketiga Ubaidah bin Al-Haris maju. Maka Hamzah dengan mudahnya mengalahkan si Utbah ini, Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah. Tahu Pak, inilah ayahnya Hindun. Makanya namanya Hindun binti Utbah. Kenapa? Belum perang Badar, masih perang tanding dulu di awal untuk menciutkan nyali lawan. Utbah udah mati duluan sama Hamzah. Begitu sangat sedihnya si Hindun binti Utbah radhiyallahu anha ini, yang akhirnya menaruh dendam kesumat kepada Hamzah. Karena dia lah yang membunuh ayahnya Hindun, yani Utbah bin. Dan kalau ibu bapak mau tahu lagi, termasuk Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Anak Rabi'ah ini termasuk yang dulu pernah ada jasa sebenarnya.
Rasulullah saat hijrah, saat dakwah ke Taif bersama Zaid bin Harisah dilempari, itu sembunyinya di mana? Di dindingnya ya mereka anak Rabi'ah ini. Iya. Tapi akhirnya tetap saja perang Badar akhirnya menjadi musuh Islam. Ini kan awal-awal dakwah Nabi. Masya Allah. Utbah bin Rabi'ah habis dengan mudahnya di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, Ali lawan siapa? Saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Habis kata Ali sendiri yang menceritakan dalam hadis Sahih Bukhari. Utbah dengan mudah kalah, Syaibah dengan mudah juga ya mati, terbunuh. Nah, lawannya Ubaidah bin Al-Harisin yang agak susah. Al-Walid anaknya Utbah. Al-Walid bin Utbah. Saudara kandungnya siapa? Hindun. Nah, ini agak sengit. Ya, sama-sama terluka. Al-Walid terluka, Ubaidah terluka. Tapi ketika mau lihat hampir kalah ini Ubaidah, Hamzah dengan Ali yang dekat posisinya, pasukan kan di belakang. Ini 3-3 nih di depan semua dulu. Biar saling melihat. Kalau ya utusannya hebat, ini kan membuat ciut musuh lawan, membuat bangga, semangat kawan, kan begitu. Utusan kami orangnya hebat. Ya, karena Hamzah dan Ali yang paling dekat situ, Ali katakan apa? Akhirnya saya dan Hamzah ikut membunuh Ali. Karena udah hampir terbunuh juga saudaranya ini, dan kami bopong, kami tarik, kami ambil ini Ubaidah. Nah, maka dari perang Badar ini sungguh jelas aksinya Ali sudah sangat nampak betapa besar jasa beliau. 3 orang yang menjadi utusan seorang kafir sebagai perang tanding sebelum peperangan, ya Hamzah dengan mudahnya menaklukkan Utbah, Ali dengan mudahnya menghabisi Syaibah. Itu di perang Badar. Selanjutnya perang Khandaq. Ya, perang Khandaq apa jasa Ali? Masya Allah. Ya, Khandaq ini kan perang parit. Disebut juga dengan perang Ahzab sampai turun Quran surat 33 surat Al-Ahzab. Ahzab itu jamak dari Hizbun. Banyak golongan. Karena apa? Badar, Uhud ini kaum muslimin melawan satu pasukan kafir, yakni kafir Quraisy. Nah, kalau Ahzab ini ya lawannya bukan cuma orang-orang kafir Quraisy, tapi termasuk Yahudinya, Bani Khotofannya juga. Maka disebut perang Ahzab. Sehingga perangnya tidak di luar Madinah, hanya mampu bertahan di negara kita. Ya, kaum muslimin saat ke Madinah. Alhamdulillah di belakangnya ada gunung, bukit, sehingga parit yang dibuat atas usulan Salman Al-Farisi, yang ini orang Arab belum tahu, orang Persia yang tahu, pernah dibuat oleh orang Persia. Maka Salman yang usulkan ini dan diiyakan Rasulullah. 5 km lah, 5 km. Karena di belakangnya sudah ada gunung bukit. Jadi hanya di bagian depan aja. Kalau musuh datang dari bukit mudah menaklukkan, karena bagian atas tentu lebih mudah mengalahkan yang datang dari bawah. Begitulah perlunya kita berada di bagian atas, sebagaimana kisah perang Uhud ya, yang Rasul berpesan jangan sampai kalian turun ke bawah. Orang-orang rumat ini pasukan pemanah. Nah, 5 km, dalamnya itu sekitar 5 kali 4 meter lebar dan dalamnya 5 km, dalamnya katakanlah 4 meter. Mana Pak? Kalau tanahnya kayak awak sih mungkin gampang mencangkulnya. Ya, ini tanah Madinah, Masya Allah. 5 km. Dalam berapa tadi? 4. Panjang lebarnya 5 meter. Masya Allah. Ada 5 kilo. Sini mana ada 5 kilo? Sini apa? Dapat dari mana nih? Kita katakanlah lingkar terus. Nah ini. Tanahnya kita kan tahu hadisnya ya, sampai sahabat amun angkat tangan. Ya, enggak tercangkul. Kalau enggak dicangkul ini ya dengan mudah kuda-kuda mereka bisa lewat dari tanah yang enggak tercangkul ini. Ini kan supaya mereka enggak bisa lewat masuk Madinah. Kalau mereka membuat tangga, terus gitu ya, dengan mudah dihabisi, kan gitu.
Satu-satu datang, ya kan gampang habisinnya. Maka Rasul turun tangan, Pak. Rasulullah luar biasa, Nabi kita yang mulia. Memang gagah juga, Pak, kuat. Dengan Bismillah boleh sampaikan, wah, terpeciklah api. Ya, tentu ya. Katakanlah palu besar ketemu sama batu pancar api. Langsung Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, akan ditaklukkan nanti Konstantin. Masya Allah, udah gitu. Ya. Saking kan kerasnya tanah itu 5 km. Nah, begitupun ada kesatria, ya, kesatria orang kafir dulu, musyrik Mekah. Dia ini udah menaruh dendam kesumat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lantaran dia menyaksikan Badar, tapi termasuk yang selamat. Ya, padahal udah turun tangan ya, itu ya para malaikatnya. Tapi ada segelintir yang selamat, orang-orang kafir musyrik ini. Sampai dia bersumpah tidak mau meminyaki rambutnya. Dari Badar, tahunan itu nggak mau meminyaki rambutnya. Sampai dia bisa membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Namanya Amr bin Abdul. Ini kesatriaannya Quraisy. Ya. Maka di perang Khandaq ini mencoba bagaimana bisa menerobos, bagaimana caranya, dan ngajak tanding duel sama orang-orang kita kaum muslimin saat kita. Ya. Tentunya Ali yang memang mengiyakan, saya siap. Rasulullah SAW katakan, jangan Ali, itu Amru bin Abdul. Saya kan hebatnya dia Amru, Pak. Rasul katakanlah sempat meragukan kemampuan Ali bin itu Amru. Tapi dia ngomong lagi Amru bin Wud, ya. Nantang lagi. Akhirnya Ali bilang, saya Rasulullah. Wah, gagah ini, Pak. Jangan Ali, itu Amru. 3 kali sampai Ali bilang, walaupun itu Amru wahai Rasulullah. Ya, Masya Allah. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Ya, akhirnya Rasulullah pun mengiyakan. Silakan. Wah, ketemu sama kesatria, Pak. Kesatria ketemu kesatria. Ya. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Ya, akhirnya Ali, Pak, sempat diskusi dulu sama Amr bin Abdul ini. Dia menawarkan 3 hal. Katanya engkau tidak akan nolak 3 hal. Iya, apa itu? 1, kau mau tidak bersaksi syahadat. Ngajak syahadat dulu Ali, Pak. Mau nggak dia masuk Islam? Oh, itu enggak bisa. Ya sudah, yang kedua, pergilah ke kampungmu. Pergi ke kampungmu. Ya, nggak usah lakukan, nggak usah. Oh, itu nggak bisa. Ya, nggak mungkin. Sudah sampai sini, ya, yang tidak mungkin perempuan Makkah pun ngomong gini, nggak mungkin. Oh, segitu ya Pak. Nggak mungkin. Apa permintaanmu yang ketiga? Ya udah, duel, main kita. Ya, Masya Allah. Akhirnya Amr bin Abu Wud ini nanya, engkau ini siapa? Saya Ali. Ali keturunan Abdul Manaf. Lebih detailnya Ali jawab langsung, Ali bin Abi Thalib. Oh, anak saudaraku. Aduh, masih muda sekali. Tolong cari yang lebih tua dari engkau. Oh ya, masih muda enggak ini nak. Saya enggak mau membunuh anak-anak. Ya, saya ingin membunuh yang katakanlah yang udah dewasa. Kalau tentunya saat ini Ali udah sangat dewasa. Hijrah aja udah umur 19 tahun, 20 tahun. Masuk Badar sekitar usia 22 tahun. Uhud berarti sekitar usia 24 tahun. Ya sekitar 25-26 tahun. Ya udah. Usia segitu ya ada termasuk 25-26 gimana Pak? Ya udah jagoan kan. Tapi ini orang memang ya katakanlah dia usianya udah 30-an, 40-an begitu ya. Mungkin tentu enggak, masih muda sekali. Yang lebih mungkin gaya Hamzah dia pengennya. Cuman Hamzah udah sakit ya. Ketika perang, Hamzah cuma 2 kali aja. Karena begitu dendamnya Hindun tadi ya, membalaskan dendam ayahnya yang mati di tangan Hamzah, dia sewa khusus Wahsy yang akhirnya Wahsy masuk Islam jamaah ya. Hindun yang masuk Islam, Wahsy yang disewa oleh Hindun khusus membunuh Hamzah juga masuk Islam. Ya walaupun demikian Rasulullah minta
tolong ya engkau jangan sampai aku lihat lagi. Ini kata ulama Bapak, ini hadis yang sahih. Ya, tidak menafikan sifat manusiawi beliau Pak ya. Kenapa sangat sakit sekali pamannya begitu kan. Dan perangnya pun Wasi ini cuma khusus ingin menyerang Hamzah sibuk ngeladenin yang lain, dia khusus ngabisin dia. Ya iyalah, habis. Ya. Maka Rasulullah Pak ingat itu, ya, diterima Rasulullah baik-baik Islamnya Wahsy. Maka betul Wahsy tidak terlihat lagi. Dia mengiyakan apa yang diinginkan Rasulullah. Bukan berarti apa ya, jangan sampai ada salah sangka Rasulullah ini kok nggak bisa apa istilahnya move on atau apa itu, kok nggak bisa menerima kenyataan atau tidak mudah yang sudah ya sudah kan gitu ya. Ya inilah sifat manusianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah jemaah yang dengan Allah, nah inginnya Amr bin Abdul ya kayak Hamzah mungkin usianya yang meladeni beliau. Tapi ya Ali, nah karena Ali mengatakan masya Allah ya, ketika dia mendengar ucapan Amr bin Abdul, demi Allah aku tidak ingin membunuhmu karena masih muda begitu. Ali disuruh menimpali begini, akan tetapi demi Allah aku pula yang sangat ingin membunuhmu. Mau ya geram Pak, aku nggak mau membunuhmu nana. Malah Ali malah menjawab, aku malah demi Allah ingin sangat membunuhmu. Ya kemudian tentunya dia langsung turun naik kuda. Dia ini kesatria pasukan berkuda, jago berkuda. Dan perang pun dengan berkudanya. Kudanya menebasi orang dengan tombaknya. Canggih lah. Turun dari kudanya, langsung memainkan pedangnya. Ali alhamdulillah sudah siap dengan tamengnya. Langsung disabet Ali bin Abi Thalib dengan kencangnya. Sampai semacam tertancap di tamengnya Ali bin Abi Thalib. Sayangkan kencang ya. Orang udah geram, turun, dan ini paling kesatria. Sampai Rasulullah pun awalnya melarang Ali, ini Amru, nah ini Amru nggak main-main ini. Geram sekali, jadi-jadinya dia menghabisi Ali dengan sekuat-kuatnya. Alhamdulillah dengan tamengnya. Ini pula tameng Pak. Nah, sedikit nancap dari situ, tapi alhamdulillah qadarullah dengan mudahnya Ali menghabisi lehernya. Terjatuhlah dia dengan debu yang sudah kemudian para sahabat melihat debu sudah banyak ya mengepul begitu debu-debu. Setelah orang-orang tahu Rasulullah mendengarkan takbir para sahabat, bukti bahwa Amr pun habis di tangan Ali. Masya Allah. Ya, kesatrianya pun habis. Ini masih Khandaq. Kesatria pertama Khandaq habis di tangan Ali bin Abi. Kesatria juga Pak Ali bin Abi Thalib. Kenapa kesatrianya? Saya kan panglima saya kesatrianya ini Amr bin Abdul, jenazahnya, mayatnya, bangkainya ini pun ingin dibayar orang Quraisy. Tolonglah sinilah itu mayat saudara kami, pahlawan kami. Mau mereka bayar berapa? 10.000. Kok 10.000 perak? Oke, dirham. Masih ingat kemarin antara dirham dengan dinar selisih 1-0. Dulu ya, dulu. Sekarang makin jauh. Dulu 1-0 bedanya. Kalau 10.000 dirham, berapa dinar? 100. Ya, kalau 10.000 dirham sama dengan 1.000 dinar. Beda 1-0 aja dulu. Ya. Nisab zakat harta kita 200 dirham. Sama dengan 20 dinar. 1-0 bedanya dulu. Antara dirham dengan, kalau 10.000 dirham mereka ingin bayar jenazahnya Amr bin Abdul, pahlawan mereka ini, berarti sama dengan 1.000 dinar. Masya Allah. Kemarin dari kaji ya berapa rupiah hari ini ya. Sedangkan zakat harta wajib 20 dinar Pak. Ini 1.000 dinar. 1 dinar ini 4,25 gram emas. Kalau 1.000 dinar ya udah 4.250 gram, 4 kilo 4 kilo emas harga jenazah Amr bin Abdul. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Udah serahkan kepada mereka jenazahnya, karena ini seburuk-buruk jenazah dan tebusan yang mereka ingin berikan itu seburuk-buruk tebusan. Enggak usah, beliau enggak terima ini. Mau 4 kilo saja. Mau miliaran enggak. Oh ya, kuat sudah.
Jadi kepala yang dihabisi oleh Ali ini sangat mahal, bahkan mereka pengen dapat jenazahnya walaupun dengan bayaran. Zaman Allah Azza wa Jalla itu Badar bertemu dengan pahlawannya Syaibah habis di tangan Ali, ketika Khandaq Amr bin Abdul Wud juga habis di tangan Ali. Sekarang di Khaybar. Nah, Khaybar ini benteng Yahudi dengan benteng yang berlapis-lapis, benteng terkuatnya benteng Naim namanya. Di sana ada 2 pahlawan satria Yahudi habis juga di tangan Ali bin Abi Thalib. Bahkan kisah heroiknya awalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aku akan berikan bendera ini besok, ya, di tangan seorang yang Allah akan berikan kemenangan sebab kedua tangannya, insya Allah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadis sahih. Ya, ini disebutkan dalam banyak riwayat hadis termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis. Jadi jelas ya bahwa Ali dalam hadis ini udah disampaikan Rasul, dia mencintai Allah dan Rasul, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasul. Kita belum tahu Pak dicintai Allah atau tidak, tapi Ali langsung Rasul yang mengatakan dia dicintai Allah dan Rasul. Di tangannya nanti insya Allah akan Allah menangkan perang Khaybar ini. Bendera inilah yang akan. Awalnya Rasul bilang itu belum sebut nama. Bendera ini besok akan aku berikan kepada seorang yang Allah mencintainya, Rasul mencintainya, dan dia pun dicintai, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Kemenangan Allah akan berikan kepadanya. Semua sahabat berangan-angan, aku lihat hendaknya berharap agar salah seorang dari mereka lah yang berharap kalau itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Termasuk Umar bin Khattab, Pak, menyampaikan kisahnya ini. Saya sangat berharap kalau itu saya. Saya sangat berharap kalau itu saya yang dipanggil Rasulullah besok harinya. Benar, pagi-pagi para sahabat datang ke rumah Rasulullah. Siapalah. Tahu tidak? Justru yang nggak datang pula yang dipanggil Rasul. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Ya, sahabat ada yang menjawab, ya Rasulullah, beliau sakit mata sakit Pak. Ya, panggil. Dipanggil akhirnya diludahi Rasulullah. Diludahi, jangan kesannya bapak ya ibu jangan pikirkan cuy begitu ya, sampai saat dah-dahannya jangan ya. Ya, kita memahami hadis ludah itu apa misalnya ketika mimpi buruk berludahlah ke sebelah kiri berapa kali? Pas pula istri bapak di sebelah kiri. Amanah ya ibu ya. Jangan lama bu, suami ibu tahu kalau itu bukan meludah pakai dahak. Tapi semacam apa? Meniup ya. Ya. Tentunya baca doa ya. A'udzubillah bikalimatil tamah ya min ghadabihi wa iqabihi ya wa syarri ibadihi wa min hamatil syayatin wa ayyahdurun. Ya. Doanya ada di Hisnul Muslim ya, yang semacam yang barusan kami sampaikan, bisa dilihat lagi tepatnya. Zaman ini mengenai Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah ludahi matanya sehat dan doakan Rasul sembuh seketika, bahkan sebagaimana belum pernah sakit mata. Langsung habis. Dan kita pun kalau ada sakit mata ataupun apapun itu ya sunnah untuk meruqyah. So Imam Muslim sampai buat bab istihbab ruqyah. Diajarkan meruqyah untuk penyakit bahkan demam. Terkena serangatan binatang. Ya. Kemudian terkena apa itu? Cacar. Itu disunahkan. Kalau sakit mata ya dalam hadis fi jasad alladhi ta'allam, letakkan tanganmu yang kau rasakan sakit misalnya mata, dan bacalah kata Rasul bismillah 3 kali, bismillah. Kemudian bacakan 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Itu hadis sahih. Itu ruqyah. Jadi Allah Azza wa Jalla, nah Rasulullah dengan cara begitu saja langsung sembuh mata Ali, dan Rasulullah berikan ini bendera kepada beliau. Masya Allah. Terbayang Pak ya, para sahabat sangat
sangat terkagum-kagum dengan Ali. Dia pula orangnya rupanya. Ya wajar saja karena betul-betul kesatrianya. Maka dia berpesan apa? Ya Rasulullah, atas dasar apa saya memerangi orang-orang Yahudi Khaybar ini? Maka Rasulullah SAW sampaikan kepada dia, ya perangi mereka sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ya. Ajarkan mereka syahadat, kalau udah mereka lakukan terbebaslah harta mereka, harga diri mereka, darah mereka tidak boleh ditumpahkan. Dan memang ketika masuk dia bersama pasukan, dia bawa bendera ini sebagai pemimpin dan saat itu ya beliau ajak mereka Islam. Tidak mau, ya diperangi. Nah, ada kisah yang sangat menakjubkan ya tentang kesatria yang ada di benteng Khaybar ini. Ya, ini kesatria yang bernama Marhab. Dia melantunkan syair untuk menciutkan hati kaum muslimin sebagai mujahidin saat itu. Khaybar telah mengenal diriku, kata Marhab, bahwa saya adalah seorang kesatria yang tidak ada tandingannya. Peperangan yang aku masuki pasti akan jadi sakit. Bahasa syairnya sombongnya begitu. Dijawab Ali dalam hadis Sahih Muslim ini ya. Apa kata beliau? Ana alladzi sammatni ummi Haidarah. Akulah orang yang diberikan nama oleh ibuku dengan nama Haidarah. Haidarah ini ya ketua singa, Pak. Oh ya, pimpinan singa. Masya Allah. Haidarah. Ya, jadi kita boleh ngasih nama anak Haidarah. Ya, walaupun para ulama kita mengatakan kebanyakan Haidarahnya diambil oleh orang-orang Syiah. Biasanya kalau ada namanya Haidarah itu bisa namanya Syiah. Tapi ada ya, saya kenal ada seorang ustaz namanya diakhiri dengan kalimat Haidarah. Ya, Haidar ya, atau Haidar dan Haidarah sama. Itu bukan cuma singa, tapi sebagai pimpinan sih. Ya disambut Ali. Syairnya itu main syair juga dan hebat syair juga. Ali ini cerdas Pak, bukan cuma kesatria pahlawan di medan jihad, tapi juga sebagai seorang ulama, sahabat. Dalam hal hadis, dalam hal fikih, dalam hal qiraat. Qiraat kita juga sanadnya ke Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi bukan cuma kesatria. Yang boleh jadi kita kalau hari ini ada yang jago ya sebagai kesatria di medan jihad, udah itu aja ahlinya. Ilmu kurang ya. Ahli Pak luar biasa. Handal memainkan pedang dan juga hebat dalam hal ilmu Islam. Masya Allah. Ini memang Masya Allah ya, luar biasa sahabat Nabi yang mulia itu. Jadi Allah Azza wa Jalla, maka kemudian terjadilah pertempuran. Ali langsung serang itu Marhab dan tentunya berhasil membunuhnya. Dan akhirnya diraihlah kemenangan di benteng tadi. Yang pimpinannya adalah Marhab. Lagi-lagi kesatrianya Yahudi. Habis di sana. Udah berapa kesatria Pak? Udah berapa kesatria tadi ini? Badar, Khaybar ya. Marhab ini di Khandaq, sekarang di Khaybar Marhab. Ada lagi karena bentengnya banyak. Nah ini ada lagi benteng berikutnya. Ada kesatria Yahudi lagi Pak. Wah ini luar biasa. Ya, kesatria Yahudi ini bernama Amir. Ya, dia ini bernama Amir. Yang Rasulullah sampai pernah mengatakan ketika Amir muncul Pak, apa kata Rasulullah? Kalian lihat tingginya sampai 5 hasta, orang yang sangat tinggi di sini. 5 hasta tahu Pak? 1 hasta itu 1 ini kita nih, dari ujung jari sampai siku. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu 48 cm sampai 50. Ya, hasta kita itu. Dan hitungan air 2 kullah ya kata ulama kita ya dalam mazhab Syafi'i itu disampaikan 2 kullah itu kalau hitungannya bak itu 1,5 hasta. Bulan ardan ampan. Panjang lebar ya itu 1,5 hasta. Kalau 1 hasta 50 cm, 1,5 hasta 75. Itulah 2 kullah. Kalau ada najis masuk yang tidak merubah rasa, bau dan warna, maka
tidak mencederai, ya, ayat 20 itu. Lan yahmilul khabas. Nah, si Amir ini kesatria Yahudi berikutnya ini tingginya 5 hasta. Berapa senti? Satu hasta tadi berapa? 50 senti. Kali 5 senti 5 hasta. 250 senti, 2,5 meter. 250 senti, 2,5 meter. Pintu kita dulu berapa? 1,8. Hampir 2 meter. Tambahkan setengah lagi, setengah meter. Mak? Tinggi atas semua. Oh, enggak kesini Pak ya? 2,5 meter panjangnya Amir ini. Rasul sampai bilang begitu. Ya, kalian lihat itu orang yang sangat tinggi sekali. Ya, orang yang sangat tinggi ini Amir. Udah begitu mengenakan pakaian perang, bertopeng besi juga lagi. Apa enggak nampak kayak monsternya ini? Pakai baju perang, pakai topeng besi, tingginya 2,5 meter. Wah, ini saat Rasul bilang begitu karena, aduh, kok gawat sekali. Ada orang Yahudi begitu ya. Ada ya, orang sekarang pun ada begitu ya Pak, begitu sangat tinggi, gagah. Maka dia dengan sombong nggak, tentunya dia akan sama seperti orang-orang kesatria sombong yang tadi. Dia mengatakan, siapa yang berani berduel? Orangnya jauh darinya, langsung tak pergi. Ciut memang, nengok, udah pakai baju, nggak pakai baju aja udah ngeri, apa? Udah pakai baju perang apa? Nggak ditusuk. Ya, orang menjauh darinya. Ini disebutkan dalam kitab Silsilah Ma'arif Al-Islamiyah Al-Fasilah. Ya, orang-orang lari dan kemudian majulah Ali, nggak lari. Ali maju, diserangnya, dia tebas dengan beberapa tebasan, namun nggak ada yang mempan. Pakai baju perang, bertopeng besi, tebasan padahal tebasan Ali. Ya, nggak ada mempannya. Duh, gimana nih Pak? Perhatikan kisah dalam kitab ini. Ya, ini kesatria betul ini Pak. Yang nggak perlu katakanlah tidak harus 2,5 meter mengalahkannya juga, harus 2,5 meter juga badan baru bisa mengalahkan orang tadi. Enggak, cukup dengan kecerdasan. Apa dia? Dengan dia, masya Allah ya, tebas daerah betisnya. Wah, ya. Kalau betisnya kan nggak semua tertutup, paling kalau baju perang itu ya sini bagian samping tidak ya, depan ada baju besi, belakang ada baju besi ya. Main pakai begitu ya, kayak rompi begitu. Nah, kiri kan enggak. Ya pandai-pandai. Pakai baju di sini juga, kemudian katakanlah bagian tulang kering juga ada tameng besinya. Ada kayak apa itu kan? Kayak orang main bola itu. Tentu belakang betis tidak tertutup besi. Nah, di situ dia ambil kesempatan sama Ali. Dia tebas betisnya karena tentu berdarah. Akhirnya berlutut, selesai dibunuh sama Ali. Ya, akhirnya Ali membunuhnya. Ya, kalau dari sudah begitu udah gampang ya, mungkin ketika apakah diambil itu topengnya atau dari atas tusuknya. Ya, tentu diambil bagian mana yang tidak ada bajunya ya. Apakah bagian tengkok sini yang kosong? Ini cerdasnya Ali bin Abi. Orang lari menengok ya Amir dari 2,5 meter itu. Ya, Ali siap. Ya berusaha dulu tebas itu nggak mau. Cari mana yang lemah, titik lemahnya. Masya Allah. Zaman yang Allah Azza wa Jalla, maka betul lewat itulah Ali akhirnya dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan setelah itu tentu beliau Masya Allah menjadi seorang pejuang yang di Islam ini. Ya, bersama Rasulullah senantiasa mengikuti jihad bersama Rasulullah SAW. Meninggalnya pun Rasulullah dan tentu sangat sedih sekali. Majulah Abu Bakar sebagai khalifah dan Ali pun membersamai Abu Bakar sebagai khalifah. Senantiasa Abu Bakar As-Siddiq kalau mau musyawarah itu Abu Bakar senantiasa mengatakan, "Hai Abu Hasan, berikan pendapatmu." Insyaallah ya. Ketika Abu Bakar wafat radhiyallahu anhu digantikan oleh Umar bin Khattab, begitu juga Umar juga pernah mengatakan seandainya kalau tidak ada Ali, celaka ini Umar, gimana ini ya. Memang luar biasa, Ali sangat ya bermanfaat
ya untuk memberikan sumbangsi terbaik beliau untuk Islam. Umar terbunuh, kemudian majulah Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah. Ya, ketika ya begitupun Ali tetap kemudian memberikan banyak sumbangsi kepada Utsman bin Affan. Yang ketika beliau naik menjadi pemimpin khalifah, nah sinilah baru terjadi sengketa ya antara beliau dengan Muawiyah yang akhirnya terjadi perang sifil antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Pun begitu kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memburukkan sahabat-sahabat, tidaklah Ali, tidaklah Muawiyah. Semuanya adalah sahabat yang adil, yang baik, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, di mana memang yang sah sebagai khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah itu awalnya sebagai gubernur di Damaskus. Ya. Kenapa, Pak? Ada protes pertama apa coba? Yakni Muawiyah ingin segera disidang siapa pembunuh Utsman bin Affan. Tapi Ali ingin mengamankan dulu ya dalam hal ketatanegaraan dulu. Ya, itu penting, sangat penting. Nanti kita akan siapkan perkaranya, selesaikan persidangannya. Ya, masalahnya dijelaskan siapa dihusut, siapa para orang-orang ya yang punya otak pembunuhan dan siapa sebagai eksekutornya akan dicari itu. Cuman ada yang lebih berhak menurut Ali bin Abi Thalib. Ya, namun qadarullah akhirnya terjadilah juga malah pemecatan Muawiyah. Ya, Muawiyah punya umat. Disitulah akhirnya ada perpecahan antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kata Imam Ibnu Katsir, apa yang terjadi antara Muawiyah dan Ali setelah terbunuhnya Utsman, ijtihad yang dilakukan oleh masing-masing dari mereka berdua. Ya, pihak yang benar adalah Ali. Sedangkan Muawiyah dimaafkan menurut pandangan jumhur ulama. Ini dia poinnya ya. Dan banyak hadis sahih yang menggambarkan keislaman ya baiknya Islam mereka dari dua kelompok yang berselisih itu. Ya, maka kita tidak ada menjelaskan sedikit pun tentang apa yang terjadi pada Ali dan Muawiyah. Allah bisa Allah lanjutkan pada sesi ketiga berikutnya masih kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu insyaallah taala. Semoga sedikit ini bermanfaat. Segala kekurangan kami ampun pada Allah, mohon maaf kepada jamaah sekalian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.